Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mempersiapkan hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Mari kita hampiri tata kudus-Nya. Biarlah pada pagi hari ini hati kita bersuka. Seberapapun tekanan, seberapa besar masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, karena tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat kita bahagia. Sebab kebahagiaan adalah keputusan. Keputusan pribadi masing-masing. Apakah kita memilih bahagia atau memilih duka cita? Tuhan berkata kepada kita, "Pikulah kuk yang daripadaku, sebab kuk yang daripadaku itu ringan. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut." Bagi orang percaya, kebahagiaan adalah di dalam Tuhan. Bagi orang tidak percaya, kebahagiaan adalah ketika kita meraih sesuatu dengan usaha dari tangan kita sendiri dan kita mendapatkannya. Itulah kebahagiaan. Dan bagi orang lainnya, kebahagiaan adalah ketika kita puas menyakiti diri sendiri dengan minuman-minuman dan kesenangan duniawi. Karena itulah kebahagiaan bukanlah tanggung jawab siapa-siapa, melainkan diri kita sendiri. Kiranya hikmat Tuhan membawa kita pada pagi hari ini, memberikan kita pencerahan agar kita mengerti rancangan dan kehendak-Nya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Untuk itulah hai jiwa, diam dan tenanglah. Biarlah jiwa kita memuji-muji Tuhan dan mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Karena Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita, sehingga kita lepas dari kebinasaan. Karena Tuhanlah yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Pada pagi hari ini Tuhan datang memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala perkataan yang baik, hal-hal yang baik, dan ucapan syukur, sehingga kekuatan kita pun dapat diperbaharuinya.
Segala dosa kita telah ditebus pada pagi hari ini. Semua sakit penyakit kita telah disembuhkannya pada pagi hari ini. Dan kehidupan kita telah menjadi awet dan aman di dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan kita juga menjadi kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita telah menerima mahkota oleh cinta kasih-Nya. Tuhan tahu betapa sesaknya Bapak Ibu, betapa sesaknya teman-teman semua. Betapa beratnya penderitaan yang ditanggung. Betapa beratnya beban yang dijalani. Sehingga ketika saya mempersiapkan materi Tuhan hendak berbicara apa pada pagi hari ini? Tuhan hendak berbicara mengenai kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih menikmati atap yang hangat, sehingga kami dapat berlindung dari dinginnya malam dan teriknya panas ketika siang hari. Kami bersyukur Tuhan, kalau mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh percaya tubuh yang terpecah bagi kami, darah yang tercurah bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya, kami bisa mengisi kantung paru-paru kami dengan udara yang Tuhan berikan. Kami dapat menggerakkan tubuh kami, jari-jari kami. Dan kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami sadar tidak ada seorang pun yang dapat membuat kami bahagia selain kami tinggal di dalam bait suci-Mu. Selain kami dapat mendekat pada kemah kudus-Mu. Karena kami sadar dunia adalah tempat dari kekecewaan. Untuk itulah Engkau datang pada pagi hari ini. Menghibur setiap hati yang terluka. Memulihkan bagi mereka yang menderita. Firman-Mu berkata ya Tuhan, siapakah yang dapat tinggal di gunung kudus-Mu? Yang dapat berdiam di kemah suci-Mu, yakni mereka yang berpegang pada sumpah-Nya
sekalipun menanggung kerugian. Yang berpegang pada sumpah setianya. Tuhan, sebelum kita mulai lebih dalam, izinkan hamba-Mu berdoa buat anak-anak Allah yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Bapak Ibu teman-teman yang pada pagi hari ini mengalami ketidaknyamanan pada bagian leher belakang, pada susunan tulang punggung, di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kesembuh, jadilah sembuh, be healed. Firman Tuhan yang memberi kesembuhan. Nafas yang sesak pada pagi hari ini, ketika nafasnya sesak, jadilah enteng dalam nama Tuhan Yesus. Plong. Dan untuk yang kehilangan pengharapan, lelah dengan keadaan, lelah dengan pasangan hidup, lelah dengan proses-proses yang Tuhan izinkan, merasa lelah, jadilah kembali semangat, berpegang pada sumpah setianya, terus diberi kekuatan untuk melangkah sejauh 2 mil, kata firman Allah. Yang lemah iman, bila pada pagi hari ini ketika sesi sudah selesai, iman Bapak Ibu, iman teman-teman bertambah berkali-kali lipat. Karena kita melakukan semua ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk satu pribadi, Yesus namanya. Sekalipun di luar kemah tempat kita berada saat ini sunyi, senyap, dingin, namun kasih setianya hadir membawa kehangatan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi kasih setianya tidak pernah berubah. Segala sumber pertolongan bagi kami adalah di dalam nama-Mu Tuhan. Sumber jawaban persoalan kami semuanya hanya dapat kami temukan pada-Mu Tuhan. Di saat hati ini berseru, memanggil nama-Mu, Engkau datang menyelamatkan kami. Kini kami dapat perhatian-Mu.
kini kami mendapatkan cinta-Mu. Semua daripada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa di dalam nama-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena kita tahu dunia bukanlah tempat kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan yang rohani sifatnya, yang hanya ada di dalam Dia. Tuhan menghendaki kesempurnaan Bapak, Ibu, dan saya. Segala sesuatu pasti berlalu, baik itu kebahagiaan maupun kesengsaraan. Kebahagiaan lain yang Tuhan sudah siapkan di dalam roh kita. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah kita menyandarkan kebahagiaan kita pada fakta dunia, tapi hanya kepada kebenaran. Karena hidup kita bukan ditentukan dari apa yang kita lihat, dari apa yang orang lain perkatakan. Akan tetapi kebahagiaan kita ditentukan dari apa yang Tuhan perkatakan. Janganlah kita memandang kebahagiaan dengan hal-hal duniawi saat ini, karena itu akan memperoleh lebih banyak beban berat dari si jahat dan segala sistemnya. Marilah kita berfokus pada hubungan kita dengan Tuhan dan surganya. Biarlah pada pagi hari ini saya berdoa, sukacita Bapak Ibu meluap dan tidak pernah habis, akan mengalir dari hadiratnya seperti aliran sungai yang alirannya terus mengalir, susul menyusul, tidak pernah berhenti. Sebab ada tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 3 sampai 10. Berbagailah orang yang miskin di depan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbagailah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbagailah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbagailah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbagailah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ketika
Ketika saat ini Bapak Ibu merasakan duka cita oleh karena dunia, berbahagialah. Karena Bapak Ibu akan dipuaskan. Mungkin saat ini Bapak Ibu berteriak, Tuhan, kenapa kehidupanku di dunia ini tidak seperti dia? Tidak seperti orang itu. Kenapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Berbagailah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita jaga hati ini agar tetap suci. Sebab dengan demikian kita melihat Allah. Adanya saja perkara di antara kita seorang terhadap yang lain sudah merupakan kekalahan bagi kita. Mengapa kita tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kita tidak lebih suka dirugikan? Berbagailah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbagailah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ketika dahulu kita masih kanak-kanak, di mana emosi bergejolak dengan kuat. Namun ketika kita mengalami kelahiran baru, kita akan dibawa masuk ke dalam bimbingan ke arah menjadi seorang yang matang secara emosional. Tuhan inginkan kita bercahaya seperti matahari. Yang terus-menerus mengalami pembaruan, yang terus-menerus setiap pagi disegarkan, dibangun oleh Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, yang semakin siang semakin bertambah terang. Kita memiliki permulaan baru setiap pagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya berlangsung selama satu hari, namun kita diperbaruinya dari hari ke hari. Dari hari ke hari kita disegarkan oleh Tuhan. Mungkin kemarin kita sudah menerima penyegaran dari Tuhan. Mungkin kemarin kita sudah dipulihkan. Tapi pagi hari ini kita perlu penyegaran yang lain. Dan besok kita
perlu penyegaran yang lain lagi. Agar terjadi pembaruan dari hari ke hari. Tuhan izinkan kita alami semua ini. Bukan karena Tuhan kejam. Bukan karena Tuhan ingin melihat kita menderita. Tapi Tuhan inginkan kita dapat mengucap syukur. Karena arti mengucap syukur adalah kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Izinkan kita diperbarui oleh salib Kristus, oleh Roh Kudus, dan oleh roh pembaruan kita, dan oleh firman Allah yang kudus. Sehingga ketika kita menghadapi dunia yang penuh penderitaan, roh kita dapat menjadi tenang, tidak terpengaruh dari luar. Sebab Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi. Karena Tuhan ingin menyampaikan dan agar kita menyadari bahwa dunia bukan tempat kita berharap akan kebahagiaan. Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya dengan mendemonstrasikan kuasa-Nya. Di dalam kelemahan kitalah kuasa-Nya menjadi sempurna. Satu Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Untuk hal ini Tuhan berkata, lawanlah. Lawanlah iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah. Sebab ada satu perkara yang Tuhan berkata kepada kita, jangan dilawan. Larilah. Tinggalkan. Yakni dosa perzinahan. Sebab Tuhan tahu kita gak mampu menghadapinya. Tuhan tahu bahwa tubuh kita lemah, sekalipun roh kita penurut. Untuk itulah Tuhan berkata, larilah, tinggalkan. Jangan dilawan, hindari. Tapi untuk iblis Tuhan berkata, lawanlah. Lawanlah. Lawan dia dengan iman yang teguh. Timotius 3 ayat 12 berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat.
mereka menyesatkan dan disesatkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan telah mengatakan kepada kita agar kita beroleh damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Dalam dunia ini kita menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hati kita, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu Tuhan teguhkan hati kami. Kuasa-Mu membangun mimpi kami. Firman-Mu tajam, yang dapat memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Firman-Mu tajamkan visi-Mu yang Engkau letakkan di dalam kami. Untuk itulah ya Tuhan, kuatkanlah hati kami dan aturlah langkah kami, agar kami tidak melakukan seperti yang anak Harun lakukan, Adab dan Abihu, yang masing-masing mengambil pembaraan, membubuhkan api ke dalamnya, serta hendak menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Dan kuatkanlah hati kami ya Tuhan, agar hati kami tidak larut di dalam perkabungan. Agar hati kami tidak berduka cita, supaya jangan kami mati, dan agar Tuhan tidak memurkai segenap umat ini. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan mengajar kita agar iman kita terus bertumbuh dan semakin menyadari bahwa kita harus berpegang pada firman Tuhan. Kita berpegang pada cinta sucinya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Suatu pengakuan iman yang baik setiap hari. Katakan dengan suara yang keras, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bila mulut kita dipenuhi dengan hal yang baik, mulut kita senantiasa dipenuhi dengan firman, dengan perkataan yang hanya daripada Tuhan, bukan perkataan yang sia-sia dan kosong. Mari Bapak Ibu kita perkatakan pengakuan ini di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Engkau Tuhan, dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, saya telah beroleh selamat. Berdasarkan Roma 10 ayat 8 sampai 10. Setiap orang yang berada dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 17.
Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 30 dan Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Segala perkara yang lama telah berlalu dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milikmu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Seperti ada tertulis dalam kitab Roma 1 ayat 4 sampai 6 dan Roma 7 ayat 4. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, suatu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Roma 8 ayat 9 sampai 11 dan kitab 2 Yohanes 1 ayat 9. Saya telah menjadi warga negara di surga. Filipi 3 ayat 20. Kitab Efesus 2 ayat 18. Kitab Lukas 10 ayat 20. Dan kitab Yohanes 5 ayat 24. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Kitab Efesus 2 ayat 19. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Kitab Ibrani 12 ayat 23. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Kitab Markus 16 dan Lukas 10. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Seperti kita tulis kitab Kolose 2 ayat 14. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau Yesus Kristus. Sebab saya dapat melakukan apa saja dengan bantuan Engkau Yesus Kristus. Kitab Markus 16 ayat 17 dan kitab Efesus 2 ayat 8. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupan kita agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Kitab Mazmur 103 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbarui. Kitab 1 Korintus 1 ayat 4. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua penyakitku telah Engkau sembuhkan.
Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupan-Mu ada di dalamku. Aku kuat di dalam-Mu Tuhan. Saya telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Kitab Kolose 1 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Saya mengakui bahwa saya tidak merasa takut. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun saya tidak merasa takut. Karena firman-Mu padaku, janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Yesaya 41 ayat 10. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allah. Kitab Roma 5 ayat 5. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Kitab 1 Timotius 1 ayat 12. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Kitab Ibrani 13 ayat 6. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Kitab 2 Timotius 7 ayat 1. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Kitab Matius 26 ayat 28. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam saya. 1 Korintus 6 ayat 19. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Mazmur 34 ayat 8. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu Tuhan yang penuh cinta kasih abadi. Kitab Mazmur 91 dan kitab Ulangan 33. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Kitab Mazmur 23. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah sekarang ini. Kitab Mazmur 107 dan kitab Efesus 3 ayat 19. Hatiku telah Engkau penuhi oleh sukacitamu. Tuhan, sekarang juga. Kitab Yohanes 15 ayat 11. Hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan, sekarang ini juga. Kitab Roma 15 ayat 13. Saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, sekarang ini. 1 Korintus 1 ayat 30. Saya telah Kau penuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan sekarang ini. Kisah Rasul 2 ayat 4, kitab Roma 5 ayat 5, dan Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Saya mengakui sekarang ini
oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam saya ada sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus, saya bersyukur oleh karena saya telah memperoleh apa yang saya perkatakan. Markus 11 ayat 23. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Keluaran 33 dan kitab Bilangan 14. Yesus Kristus adalah imam besar saya. Dan engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Seperti ada tertulis dalam kitab Ibrani 4 ayat 14. Engkau yang telah membuat sesuatunya beres dalam hidupku, sekarang ini sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita perkatakan semua itu tadi bukan perkataan yang kosong, bukan iman yang membabi buta, tapi semua berlandaskan firman Tuhan. Dan pengakuan kita naik sampai ke hadapan hadirat Allah dengan iman. Kita menerima apa yang kita perkatakan. Dengan iman kita berkata-kata. Karena kita tahu, seperti ada tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Telinga Tuhan gak kurang-kurang untuk mendengarkan seruan Bapak Ibu. Tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Namun jika saat ini Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, karena Tuhan inginkan hayat ilahi mengalir keluar dari dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Hayat ilahi itu mengalir keluar. Hidup Allah itu mengalir keluar.
Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sebab di dalam Tuhan kita beroleh kebahagiaan yang sejati. Sebab tongkat dan gada Tuhan, itulah yang menjadi penghibur bagi kita. Di lembah Tuhan ada. Di gunung yang tinggi Tuhan ada. Di mana-mana pun Tuhan ada. Kita belajar pada pagi hari ini bahwa diri kita yang bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Apakah kita bersandar pada dunia atau kita bersandar pada Tuhan? Terpujilah nama Tuhan. Minyak urapan yang baru mengalir dan menandai Bapak, Ibu, dan saya. Anggur baru dan minyak yang baru tercurah atas kita semua. Agar nyatalah, ya Tuhan, kuasa-Mu. Seharum bunga mawar, seputih melati, seindahnya pelangi, sesejuk embun pagi. Demikianlah kasih-Mu, ya Tuhan. Biarlah kebahagiaan ini jangan berhenti di kita, tapi berikanlah kebahagiaan ini kepada mereka, kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada tetangga, kerabat, kepada orang-orang yang mengasihimu, dan juga kepada orang-orang yang menyakitimu. Dengan demikian, engkau adalah anak Bapamu yang di surga. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bila kasih itu mengalir memenuhi kita semua pada pagi hari ini, bawalah kasih itu, bawalah damai ini, rahasia ini besar Bapak Ibu. Ya. Kasih. Dunia tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini tidaklah adil. Tapi kasih setianya yang membawa kedamaian bagi kita semua.
Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ini terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, dan pemeliharaan yang sempurna. Dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Bila roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Bila apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan pada pagi hari ini boleh termaterai di dalam kehidupan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan dan yang percaya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.